Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Tiara Nurhaliza, Kepala Bidang Sosial Masyarakat Hima PG PAUD Epkip Unmul 2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Edu Parents, pengembangan kognitif anak usia dini. Selamat menyaksikan ya. Apa itu perkembangan kognitif anak usia dini? Perkembangan kognitif anak usia dini adalah kemampuan anak untuk berpikir dan memahami sesuatu yang meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Ada 4 tahap perkembangan kognitif anak yang perlu diketahui oleh orang tua. Yang pertama, tahap sensori motor pada usia 0-24 bulan. Di tahapan perkembangan kognitif ini, kemampuan si kecil sangat terbatas, namun ia bisa belajar mengenai sekitarnya dengan refleks dan rangsangan. Misalnya suka memerhatikan suatu objek dalam waktu yang lama, menarik rangsangan melalui sinar lampu. Yang kedua, tahap perkembangan kognitif anak praoperasional pada usia 2-7 tahun. Memasuki tahap kedua, anak-anak akan mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasi dan mengutarakan isi pikirannya. Di tahap perkembangan kognitif ini, si anak juga mulai memahami sesuatu secara simbolik, misalnya dengan mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria. Contohnya mengumpulkan semua mainan berwarna merah. Yang ketiga, tahap perkembangan kognitif anak operasional konkret pada usia 7-11 tahun. Di tahap ini anak sudah memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Sikap egosentrisnya perlahan mulai berkurang dan mulai memahami jika tidak semua orang dapat mengutarakan pemikiran dan perasaannya. Yang keempat, tahap operasional formal mulai 11 tahun. Pada tahap ini anak sudah memasuki usia pra-remaja. Anak sudah memiliki kemampuan menggunakan logikanya untuk menyelesaikan permasalahan, menarik info yang didapatnya, dan merencanakan masa depannya. Pentingnya mengembangkan kemampuan kognitif pada anak. Yang pertama, agar anak mampu mengembangkan daya persepsi atau tanggapan langsung berdasarkan apa yang dia lihat, didengar, dan dirasakan, sehingga anak akan memiliki pemahaman yang utuh dan menerimanya dengan baik. Yang kedua, agar anak mampu mengembangkan pikiran-pikirannya dalam rangka menghubungkan peristiwa dengan peristiwa lainnya. Yang ketiga, agar anak mampu memahami simbol-simbol yang tersebar di dunia sekitarnya. Yang keempat, agar anak mampu melakukan penalaran-penalaran baik yang terjadi secara alamiah maupun ilmiah atau percobaan. Yang kelima, agar anak mampu memecahkan persoalan hidup yang dihadapinya, sehingga pada akhirnya anak akan menjadi individu yang mampu menolong dirinya sendiri. Kemudian, bermain sambil belajar, menggunakan barang-barang bekas yang ada di rumah, contohnya tutup botol. Nah, di sini orang tua dapat membuat permainan yaitu kolase tutup botol. Di kertas itu, orang tua atau anak dapat menggambarkan dahulu bentuk-bentuk geometri atau bentuk lainnya. Setelah itu, tutup botol disusun pada setiap bentuk yang telah digambar tadi dan diberi lem bagian belakang tutup botolnya. Untuk tentuannya jangan sampai keluar garis ya dari bentuk gambar tersebut. Yang kedua yaitu metode bercerita, merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak dengan membawakan cerita secara lisan. Cerita yang dibawa harus menarik dan mengundang perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak. Teknik-teknik yang dapat digunakan orang tua untuk bercerita kepada anak yaitu: yang pertama, membacakan langsung dari buku cerita. Yang kedua, mendongeng. Yang ketiga, setelah membacakan buku cerita atau mendongeng, melakukan metode tanya jawab. Tujuan metode bercerita bagi anak yaitu: yang pertama, mengembangkan kemampuan berbicara dan memperkaya kosakata anak, terutama batita yang sedang belajar bicara. Yang kedua, bercerita atau mendongeng merupakan proses mengenalkan bentuk-bentuk emosi dan ekspresi anak, misalnya marah, sedih, gembira, dan lain-lain. Yang ketiga, melatih dan mengembangkan kecerdasan anak.
Kemudian yang ketiga yaitu metode eksperimen. Metode eksperimen yaitu percobaan sederhana tentang sesuatu. Contohnya, eksperimen membuat pelangi, eksperimen es batu, air dan minyak, eksperimen telur, dan eksperimen lainnya. Bisa cari di Google atau YouTube lainnya ya. Tuh, dapat apa itu? Pepaya. Ini ada stroberi. Wih, apa itu? Anggur sama stroberi ya itu. Sama tomat. Ini tomat. Tomat. Apa itu? Kuning. Ini merah.